Tragedi robohnya bangunan di pesantren Al-Khozini menelan 67 korban jiwa terus jadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan atensi khusus terhadap musibah robohnya bangunan musola pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, yang terpenting pertanyaan berikutnya adalah bagaimana evaluasinya supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Kita akan bahasnya pemirsa bersama dengan tim ahli struktur Institut Teknologi Surabaya atau ITS, Muji Irawan. Selamat pagi, Pak Muji. Pagi, Pak Muji. Di Metro TV. Ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Sudah beberapa kali kita membahas apa penyebabnya. Memang ini ada sebuah kesalahan dari sistem strukturnya. Tapi sekarang pertanyaannya lebih penting begini Pak. Karena proses pembelajaran kan masih berlangsung juga di sana. Ada gedung-gedung lain selain gedung yang roboh juga masih ada di sana. Bagaimana memastikan gedung-gedung yang ada di sekitar musola yang roboh ini kemudian tidak terdampak juga Pak atau tetap aman? Ya, terima kasih ya Metro TV. Jadi semenjak kemarin kita selesai untuk melakukan evakuasi korban dan membuang puing-puingnya, saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat maupun Polda Jawa Timur bahwa masih ada gedung existing yang terlihat membahayakan akibat tumbukan dari benturan gedung yang ambruk. Dan itu sudah saya tunjukkan beberapa elemen struktur yang sudah mulai miring, retak dan sebagainya. Sebab itu kami memohon kepada tidak orang yang mengakses lokasi yang dimaksud. Hal ini kenapa? Gedung existing yang ada itu juga rawan untuk tidak stabil dan bisa roboh. Dan ini kita tidak menghendaki adanya musibah yang berikutnya. Nah, selain kami juga memohon kepada Pak Polda untuk membuat polis line agar tidak disinggahi untuk difungsikan. Kami juga siap bila diminta untuk segera melakukan audit mengenai gedung existing. Karena bagaimanapun belajar dari robohnya gedung pondok pesantren yang ada itu, kita juga melihat bahwa gedung-gedung di sebelahnya juga perlu dilakukan audit. Untuk bisa mengambil kesimpulan apakah cukup diperkuat atau harus dibongkar. Demikian, Metro TV. Oke, Pak Muji, itu dalam menentukan apakah ini cukup kuat atau harus dibongkar, itu membutuhkan asesmennya yang seperti apa Pak? Apakah bisa dengan harus ada tenaga ahli saja atau harus meminta persetujuan ke pihak yang berwenang untuk meminta ini bisa nih ada izinnya untuk membangun atau nanti dirobohkan? Jadi untuk izin mengenai harus dilakukan audit itu dari pemerintah daerah setempat dan pihak keamanan yaitu Polda Jatim. Nah, kalau yang minta kami dari ITS, kami juga punya peralatan-peralatan yang cukup mewakili untuk bisa memeriksa kondisi existing. Salah satunya adalah memeriksa mutu beton, memeriksa kondisi tulangan yang ada di dalam alat-alat yang lengkap dan canggih untuk bisa menggambarkan kondisi ton, jumlah tulangan dan mutu tulangan sehingga kemudian kita Pak Muji masih tersambung? Pak Muji masih tersambung bersama kami? Ya, boleh dilanjutkan kembali Pak Muji? Halo? Ya, silakan dilanjutkan lagi. Mohon maaf. Jadi apa? Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi evaluasi terhadap gedung existing kami siap dan kami memiliki tenaga ahli dan alat-alat yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi existing, keandalan struktur kondisi existing, sehingga kita bisa diputuskan apakah cukup dilakukan perkuatan atau pembongkaran. Alat dan canggih bisa melihat mutu beton, bisa melihat mutu tulangan, dan bisa melihat jumlah tulangan yang ada di dalam beton. Demikian, jadi kami siap bila diminta, dan tim kami sudah siapkan untuk bisa segera bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan audit ke struktur gedung yang dimaksud. Demikian. Oke. Pak Muji, saya jadi penasaran tadi Bapak sempat bilang mengamati ada gedung-gedung yang mulai ada retakannya begitu ya Pak ya. Nah, kalau tim Bapak assess
apakah bangunan-bangunan existing itu menggunakan misalnya teknik pembangunan atau teknik pembangunan struktur yang sama dengan yang musola yang ambruk ini, Pak? Karena takutnya kalau sama, ini berpotensi kejadian berulang lagi, Pak. Ya, memang potensi ambruknya gedung existing ini memang bisa saja terjadi. Tapi sebelum itu ambruk, kita bisa melakukan sistem perkuatan yang ada, memperbaiki retakan-retakan yang ada, dan bisa mengembalikan fungsi struktur dengan baik. Namun demikian, kalau dianggap secara tingkat risiko yang harus dihadapi, bisa saja kita sampaikan bahwa gedung existing ini dibongkar, diganti yang baru, sesuai dengan perencanaan teknis yang bagus dan sesuai dengan pelaksanaan teknis yang bagus, serta diawasi oleh tenaga ahli yang berkompeten terhadap pembangunan konstruksi gedung bangunan tingkat tinggi. Demikian. Baik. Pak Muji, pada saat rekomendasi ini disampaikan oleh Pak Muji dan juga tim, bagaimana respon dari pihak pondok pesantren dan juga tim yang ada di sana? Kami untuk asesmen atau audit gedung ini berhubungan dengan pemerintah daerah setempat dan Polda Jatim. Kalau untuk dengan pengurus pondok, saya belum berkomunikasi karena memang saya tidak punya jalur berkomunikasi langsung dengan pengurus pondok. Baik, kemudian apa respon dari Polda dan Pemda? Ya, mereka beliau-beliau yang ada di Polda lagi menyusun untuk suatu kegiatan terhadap audit gedung ini, dan jika kita diminta hari ini pun kita bisa berangkat, besok kita bisa berangkat, tergantung perintah, karena ini masih dilakukan pembersihan dan pengamanan lokasi supaya tidak ada orang atau masyarakat yang memasuki gedung, karena sangat membahayakan yang mendekati gedung existing ini, karena sudah ditabrak gedung yang roboh dan kondisinya juga perlu diperiksa mutu beton, mutu tulangan, dan jumlah tulangan yang ada di dalam. Jadi kami siap diperintah untuk menjalankan investigasi audit. Oke, Pak Muji, berarti kalau kembali lagi ke gedung musola yang ambruk, saya mau meminta penegasan, kalau Bapak melihat berarti itu karena faktor non teknis atau faktor memang ada kelalaian di situ, Pak? Ya, semuanya ini permasalahan teknis ya yang tidak dikerjakan sesuai standar nasional Indonesia. Dan kita hanya melihat hasilnya adalah seperti yang kita lihat, yang menurut beberapa tim itu sangat-sangat perlu segera diperiksa agar kita mendapatkan gambar yang jelas mengenai kondisi gedung yang ada, karena kalau dilihat kolom-kolomnya langsing, kemudian sambung-sambungannya itu tidak perlu penyempurnaan, sehingga ini kami sudah sampaikan kepada Polda maupun pemerintah daerah setempat bahwa ini harus segera dilakukan audit. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu yang lainnya, karena ini kalau begitu dihuni kembali oleh santri dan ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi akhir dan cepat ambruk. Ya, Pak Muji, kelalaian teknis itu adalah disengaja oleh manusia, entah mungkin karena materialnya dikurangkan atau hemat biaya, atau memang kesalahan teknis karena kurang ilmu pengetahuan, atau karena apa menurut Anda? Ya, kalau yang paling penting ya tidak memahami permasalahan teknis dengan baik, karena dianggap membuat beton itu adalah mencampur semen, batu, kerikil, pasir, dan air begitu saja. Padahal kita punya standarisasi memproduksi beton dengan mutu tertentu itu, berat semennya harus berapa kilogram, berat airnya berapa kilogram, kerikilnya berapa kilogram, sehingga bisa mencapai menurut peraturan adalah GHC 28 NPA. Kalau itu tidak dikerjakan dengan baik, maka kita akan menghasilkan beton di bawah mutu GHC 28 NPA. Nah, itu akan kita cek begitu kita diperintah untuk mengaudit, alat-alat kita cukup lengkap, sehingga kita bisa mengetahui kondisi existing gedung. Nah, kalau ditanyakan ini karena permasalahan apa, sebagian besar karena tidak memahami persoalan teknis yang harus diikuti sesuai standar nasional Indonesia. Baik. Karena waktu kita terbatas, nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa update lagi, Pak, apakah nanti lebih mending untuk memperbaiki retakan-retakan yang ada di gedung existing atau dibangun lagi dengan penghancuran dulu baru kemudian dibangun lagi. Nanti kita akan mungkin bisa bahas di kesempatan berikutnya. Tapi sekali lagi terima kasih tim ahli struktur ITS Pak Muji Irmawan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Muji.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.